Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Ahibati fillah, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kemudian apalagi yang akan kita harapkan selain kemudian cita-cita menjadi hamba Allah yang terbaik, cita-cita menjadi hamba Allah yang taat untuk melakukan sebuah ketaatan. Memang kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian mencapai ataupun mendapatkan sebuah predikat hamba Allah yang terbaik itu tidaklah mudah, Bapak-bapak sekalian. Hamba Allah yang terbaik itu tidak bisa kemudian kita nilai dengan popularitasnya, juga bukan dinilai dari seberapa banyak jabatannya, perusahaan yang ia miliki ataupun kekayaannya. Tidak bisa. Hamba Allah yang terbaik adalah hamba Allah yang paling bertakwa, kokoh imannya, dan kemudian mendapatkan cinta kasih dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kemudian juga dalam ayat lain disebutkan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak sekali kemudian hamba Allah yang terbaik yang telah mendahului kita. Mereka dari kalangan nabi, kalangan orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka direwayatkan, kanat imra'atul habib Muhammad al-Farisi tuqidhuhu bil-lail wa taqul. Suatu ketika istrinya Muhammad al-Farisi, Habib Muhammad al-Farisi ini, ia membangunkan suaminya kemudian berkata, "Qum ya Habib fa inna at-tariqa ba'id
وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. Qum ya Habib, bangunlah wahai suamiku. Fa inna tariqa ba'id, bahwasanya perjalanan kita ini masih panjang. Wa zaduna qalil, dan perbekalan kita masih amatlah sedikit, masih sangat sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat min baini aydina, dan para rombongan orang-orang soleh sudah mendahului kita. Wa nahnu qad baqina, dan kita masih berada di derajat begini-begini saja. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah. Lantas kemudian apakah kita manusia yang hidup pada akhir zaman ini masih memiliki peluang untuk menjadi hamba Allah yang kemudian dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hambanya kebingungan dan kesulitan selama kemudian seorang hamba ini bersungguh-sungguh ingin menggapai keridhaannya serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al 'usri yusra", maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lalu kemudian bagaimana cara menjadi hamba Allah yang terbaik? Kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan melalui lisan kita dan kita yakini dalam hati dan kemudian kita buktikan melalui perbuatan-perbuatan, ini adalah kunci pembuka peluang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-25 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita beberapa karakter yang dimiliki oleh hamba Allah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan predikat ibadur rahman. Artinya adalah hamba zat yang maha pengasih. Istilah lain juga digunakan oleh para ulama, yaitu adalah ibadullah. Artinya adalah hamba Allah. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, ini adalah kedudukan yang sangat mulia, lebih tinggi dari sekedar khalqullah. Khalqullah secara global, secara umum adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau ibadur rahman, di atasnya derajatnya lebih tinggi. Ibadur rahman ini adalah mereka yang memiliki personality ataupun kepribadian yang sangat khas, yang khusus. Karakter ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 74. Dengan mengenali karakter ibadur rahman dalam surat Al-Furqan inilah kemudian kita memiliki peluang untuk berusaha meraih kehormatan sebagai hamba Allah yang terbaik. Sebelum kita masuk pada sifat ataupun karakter hamba Allah yang terbaik, saya akan membacakan ayatnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallah. Karakter hamba Allah yang terbaik dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Karakter ataupun sifat yang pertama adalah tawadhu, tenang dan memiliki wibawa. Hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berkarakter tawadhu. Mereka yang beradab, tenang dalam bersikap dan tetap memiliki wibawa dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Zat yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Kemudian ada sebuah syair yang mengatakan
Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya sifat tawadhu' ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh orang mukmin, orang muslim. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan sifat tersebut, sifat tawadhu' maksudnya, ini seorang mukmin, seorang muslim akan naik derajatnya ke derajat yang tertinggi. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Ini adalah sifat ibadur rahman yang pertama, yaitu tawadhu, tenang dan memiliki wibawa. Kemudian yang kedua adalah mengabaikan sikap orang jahil, orang bodoh. Bagaimana cara menyikapi jika diajak bicara oleh orang yang jahil tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, mengundang maksiat, ataupun bahkan hal-hal yang sampai kemudian muharramat, hal-hal yang haram. Caranya, salah satu caranya adalah tidak menggubris ataupun tidak peduli dengan pembicaraan mereka dan menjauhkan diri kita dari kerumunan mereka. Orang-orang jahil tetap harus kita dakwahi, harus kita nasihati. Karena mereka mungkin masih jauh dalam ilmu. Ilmu mereka belum sampai pada derajat yang seharusnya. Sikap yang paling tepat terhadap orang-orang jahil, orang bodoh adalah kemudian menjaga lisan kita, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, agar kemudian mereka cinta, agar mereka kemudian suka dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh ini menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mencaci, maka mereka mengucapkan salam. Salam artinya keselamatan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ini juga penting sekali kemudian kita mencari teman yang baik, teman yang soleh. Karena mencari teman yang soleh, teman yang baik itu susah. Beda dengan kemudian kita mencari teman yang buruk. Teman yang buruk banyak, Pak, Bu. Sedangkan teman yang baik ini susah didapatkan. Karena almar'u ala dini khalilih, bahwasanya seseorang ini mengikuti agama temannya. Maka kemudian ada sebuah syair juga dikatakan, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. La tashabil kaslan fi halatihi, janganlah kamu berteman dengan orang-orang bodoh ataupun dengan orang-orang malas. Kam salihin bi fasadi akhar yafsudu. Berapa banyak kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang baik hancur, rusak. Karena apa? Karena teman yang buruk. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun, bahwasanya virus ataupun penyakitnya orang bodoh ini sangat cepat sekali menular pada orang-orang baik, pada orang-orang soleh. Kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Seperti apa? Seperti kemudian bara api ketika kita letakkan dalam abu, tumpukan abu, maka lama-kelamaan ia akan mati juga. Karena apa yang mau dibakar dari abu? Sudah menjadi abu, sudah tidak bisa dibakar lagi. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Ta'ala,
Kemudian karakter yang ketiga adalah semangat untuk qiyamul lail, salat malam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala sangat paham sekali kenapa mereka tidak ingin meninggalkan salat malam. Ada banyak sekali kemudian dalil ataupun keutamaan salat malam dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yaitu beribadah, sholatul lail, yakni mengerjakan ketaatan dan beribadah kepadanya. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan juga, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya, Rabb mereka, dengan rasa takut dan harap. Kemudian karakter yang keempat adalah bersungguh-sungguh untuk menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang terbaik sangat takut jika kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada mereka. Sehingga mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala hal-hal, segala sebab yang kemudian akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Ini adalah karakter hamba yang dicintai Allah nomor 4. Kemudian yang karakter yang kelima ataupun sifat yang kelima adalah semangat untuk berinfak. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang beriman yang kemudian bijaksana dalam berinfak. Mereka semangat berinfak namun tidak berlebihan dan juga tidak pelit dalam mengeluarkan hartanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian juga dalam ayat lain dikatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak juga kikir ataupun pelit. Makanya di antara keduanya. Maka kemudian waja'alnakum, kata Allah, waja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian itu umat yang wasata, pertengahan, tidak kemudian terlalu boros dan juga tidak pelit. Ini adalah karakter yang kelima. Kemudian karakter yang keenam adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin mendapatkan kehormatan sebagai seorang hamba Allah, maka haram baginya untuk melakukan kesyirikan ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Kemudian karakter yang ketujuh adalah tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ini sangat penting sekali, bahwasanya kita lihat di Indonesia ini luar biasa yang namanya menumpahkan darah itu terkadang nggak mikir-mikir, Pak. Banyak sekali kemudian berita-berita yang kita dapatkan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang dengan mudahnya menumpahkan darah sesama muslim. Ketika saya di Yaman itu
saya lihat orang-orang di sana itu di daerah saya itu yang namanya senjata itu legal, Pak. Senjata AK-47, kemudian pistol, itu anak-anak kecil itu bawa pistol di samping ini. Tapi saya nggak pernah melihat ketika mereka berantem di jalanan, nggak pernah pistol ataupun senjatanya itu ditembakkan ke saudaranya ini. Nggak pernah sama sekali. Paling-paling cuman dorong-dorongan sampai jatuh. Kemudian mereka di sana itu sangat aib sekali, hina sekali ketika kita kemudian berantem, kemudian memukul kepala ataupun nampar. Ini aib sekali, hina sekali bagi mereka. Tapi kalau di sini di Indonesia gimana, Pak? Sangat mudah sekali untuk menumpahkan darah seorang muslim. Padahal kita tahu bahasanya ini suatu yang mengerikan gitu. Suatu yang berat perkaranya dalam syariat. Nah, kemudian dalam hadis Nabi itu dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal darah seorang muslim itu kecuali dengan salah satu dari ketiga ini. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, yaitu adalah orang yang menikah kemudian ia berzina. Kemudian yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, membunuh dibalas membunuh, yaitu qisas. Kemudian yang ketiga adalah at-tarku lidinihil mufariqu lil jamaah, yaitu murtad ataupun keluar dari agama Islam dan kemudian memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Resikonya berat. Mereka yang mendapat keutamaan sebagai ibadur rahman, mereka sangatlah hati-hati dalam persoalan menumpahkan darah seorang muslim. Darah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ditumpahkan hanya boleh ditumpahkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya qisas tadi itu, membunuh ataupun salah satu dari ketiga itu tadi hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini adalah karakter yang ketujuh. Kemudian karakter yang ke-8, sifat yang ke-8 adalah sungguh-sungguh untuk menjauhi zina. Zina ini adalah merupakan salah satu dosa besar dan dapat mengantarkan hambanya ataupun dapat mengantarkan seseorang pada kekufuran. Karena karakter hamba Allah yang terbaik itu adalah mereka yang menjauhi segala bentuk kekufuran, termasuk perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaznun." Dan tidaklah berzina, dan tidak berzina. Seorang muslim tidak pantas untuk melakukan ini. Kemudian karakter yang ke-9 adalah menjauhi kebatilan dalam perkataan dan perbuatan. Hamba Allah yang kemudian ia kasih dan cintai adalah memiliki karakter selalu menjaga lisannya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik, berkata yang baik-baik ataupun diam. Kemudian tidak memberikan kesaksian palsu, tidak berdusta. Kemudian menjauhi forum-forum yang menjurus kepada kemaksiatan, kemungkaran. Kemudian menolak ajakan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian sifat ataupun karakter ke-10 adalah selalu tunduk pada syariat Islam. Tugas utama seorang hamba adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk dan tata cara beribadah telah terangkum dalam sebuah konsep panduan hidup. Yang kita kenal adalah syariat Islam. Maka karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ia kasih dan ia cintai ini adalah tunduk terhadap seruan dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah yang berpokok pada syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana." Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
Maksudnya mengindahkan peringatan tersebut. Kewajiban-kewajibannya ditaati, dilakukan, kemudian larangan-larangan yang yang Allah larang untuk kita kemudian kita tinggalkan. Dan selalu istiqamah di jalan ketaatan. Kemudian karakter yang terakhir adalah peduli terhadap kebaikan bersama. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bermuamalah kepada sesama, saling berbagi, peduli dengan sesama dalam suka dan duka. Berbahagia jika saudara kita berbahagia dan berduka bersedih ketika saudara kita bersedih. Ibadur Rahman sangat gemar membantu sesama, sangat memperhatikan saudara-saudaranya. Ada yang susah dibantu, ada yang kemudian butuh nasihat diberikan nasihat, dan saling mendoakan tentunya. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak